Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul Mukhtaram, para alim, para ulama, bersepuh nisepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG yang kami hormati, seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian petang pada malam hari ini yaitu kajian kitab fikih, yakni kitab Taqratus Sadidah fil Masail Mufidah. Fa insyaallah tema pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur bagian ketiga. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan juga Radio Gaul, juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, itu kita buka kajian petang pada malam hari dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah Wali Syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang kitab fikih, kitab Taqratus Sadidah fil Masail Mufidah bersama beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sujudut tilawati. Bab ini membahas tentang sujud tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran. Nanti ada sujud, ada tilawah yang dalam sholat, ada tilawah yang di luar sholat. Tusannu sajdatut tilawati. Tusannu disunahkan sajdatut tilawati, sujud tilawah. Saya kira tidak usah diterangkan tilawahnya ini karena sudah populer. Kanggo sapa disunahkan lil qari'i was-sami'i wal mustami'i. Lil qari'i kanggone wong kang maca, pembacanya, qari'nya, wasami'i dan yang mendengar, wal mustami'i dan yang sengaja ingin mendengar. Wa yata'akkadu sunnah muakkad as-sujudu, sujud sahwi maksudnya lil mustami'i kanggone mustami' idza sajada al qari'u, ketika qari sujud. Jadi misalnya ada imam membaca ayat sajdah lalu kemudian dia sujud, maka makmumnya itu hukum sujudnya itu sunnah muakkad. Nah, ini selanjutnya ada penjelasan as-sami dan mustami. As-sami'u, siapa yang dimaksud as-sami? Alladzi la yaqsidu al-istima'. Orang mendengar tapi dia tidak sengaja mau jadi pendengar. Jadi enggak sengaja tapi terdengar.
Jadi ibaratnya saya lagi main, lagi olahraga di MAJT. Lalu ada qori yang membaca Al-Quran, kemudian sampai pada ayat saddah. Itu saya tidak sengaja mendengar. Tapi wal mustami'u, adapun mustami, yaitu alladzi yaqsidu al-istima'. Itu orang yang memang niat atau bermaksud untuk melakukan mendengar bacaan. Kalau sampean sekarang datang ke sini, ini contoh lain ya, itu artinya kan sampean niat mau mendengarkan pengajian. Tapi bisa jadi ada orang-orang lain yang sedang sholat, lalu kemudian mendengar saya mengaji, nah dia bukan mustami, tapi sami. Wahia utawi sujud tilawah iku fi arba asyarota maudhi'an, ada 14 tempat, maksudnya tempat bacaan ya. Minal Qur'ani al-Karimi, dari Al-Qur'anul Karim. Maksudnya bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada 14 ayat sajdah. Jama'aha ba'duhum fi qaulihi. Sebagian ulama mengumpulkan 14 itu ada bi A'raf, surat Al-A'raf, Ra'ad ada dalam surat Ra'ad, An-Nahl ada dalam surat Nahl, Subhana ada di dalam surat Subhanalladzi asra, Maryam dan ada di dalam surat Maryam. Coba sampean sebagai santri tahfidz cari itu mana ayat sajdah yang saya sebut, A'raf, Ra'ad, Nahl, Subhana dan Maryam. Nah, engko WA ya karo aku ya. Pak, ketemu ayat ini bunyinya begini. Nah, yang WA nanti saya kasih bonus. Pasti dikasih bonus oleh Allah, pahala. Tapi dari saya nanti ada bonus khusus. Pakai kurma 1 biji. Di Haji, di Furqan, begitu juga ada dalam surat Haji, surat Furqan, binamlin wabil jurus. Ini yang ini nazomnya ya. Adalah nazomnya nggak usah dibaca. Syurutu sunniyati sujudit tilawati. Jadi ini ada 4 kata, syurutu, sunniyati, sujudi, tilawati. Ini mudhof dan mudhof ilaih sampai berapa itu? 1, 2, 3. Jadi mudhof ilaih sampai 3 rangkai. Syurutu sunniyati sujudit tilawati. Utawi syarate kesunahane sujud tilawah iku sitatun ono 6. Nah, 6 itu apa saja? Yang pertama, antakuna al-qiraatu masyru'atan. Antakuna yen to ono apa al-qiraatu qiraat itu masyru'atan, memang dianjurkan oleh syara. Jadi kalau ada orang membaca tapi membacanya tidak berdasarkan anjuran syara, ya jangan. Misalnya apa? Kharaja bihi qiraatul junubi. Sing maca ki wong sing junub. Bar ngimpi terus cuma cuci muka terus maca ayat Al-Qur'an, lah sing krungu ngerti ku mau ya. Jarene ngimpi mau urung atus jangan yang ini. Karena dia melakukan qiraah ghairu masyru'ah, tidak disyaratkan. Wal qiraatu fi nahwi ruku'in, misalnya dia membaca Al-Qur'an tapi le maca ki pas ruku. Nah, iki ra genah to. Tidak pada tempatnya. Hingga kaping kali antakunal qiraatu maksudatan. Antakuna yen to ana apa qiraatu qiraah maksudatan, memang sengaja.
sengaja membaca Al-Quran. Maka kharaja bihi, maka dikeluarkan dari ini qiraatun naimi, turune wong kang bacaane wong kang turu. Maksudnya apa? Nglindur cara Jawane niku. Nglindur kok maca Quran ya. Iki memang turune wong apik kira-kira. Nglindur kok nglindur panganan, nglindur apalagi nglindur cewek iki wis kira-kira meragukan ya. Ngelindurnya itu Al-Quran, ayat sajdah. Jadi ini berarti ghairu maksudatin, tidak disengaja. Maka itu enggak usah yang mendengarkan itu lalu sujud tilawah. Wasakroni, begitu juga orang yang mabuk. Duh, kira-kira ketemu ning ndi ya, wong mabuk kok terus maca Al-Qur'an ngono. Ning ndi Mas? Pemalang ngono. Wong mabuk terus maca Quran. Ya bisa saja toh. Sing mabuk kuwi santri, seniman ya toh. Terus biasanya seniman itu ada yang temennya itu suka mabuk-mabuk terus katut. Nah, berkatut terus ngomel. Ngomelnya itu ayat sajdah. Yo isih mending lah daripada ngomel-ngomel sing saru. Wasahi atau bacaannya orang yang lupa. Yang ketiga, antakunal qiraatu li jami ayatis sajdati. Saya tuh nggak hafal sayangnya ya ayat sajdah itu. Hendaknya syaratnya itu membaca ayat sajdahnya itu harus seluruh ayat sampai akhir ayatnya loh. Jangan sampai wasjud terus ya, harus terus wasjud waqtarib sampai akhir ayat dulu, ditutuke ngono lho le maos. Ojo dipotong pas perintah sujudnya tok. Yang keempat, antakunal qiraatu min qari'in wahidin. Hendaknya yang membaca Al-Qur'an yang kebetulan sampai ayat saja itu qari'in wahidin, satu orang yang baca. Nah, jadi kalau yang baca itu lagi tahtiman bareng-bareng terus kowe krungu ono ayat saja, nah ini bareng-bareng ini ya enggak qari'in wahidin. Ya kaya nek salat itu kan imam. Kan yang membaca jahar kan imam tok toh. Apa muadzine melu-melu? Mboten toh, lah nggih, pemene makmum sining buri. Arep melu-melu ganggu kuwi. Antakuna fi ghairi sholatil janazati. Yang kelima syaratnya supaya sujud sahwi itu tidak dilakukan kalau orang sedang sholat jenazah. Jadi kalau di luar sholat jenazah ya siapa tahu orang mungkin ada mazhab tertentu sholat jenazah itu ada yang dibaca Al-Quran. Kalau model sholat jenazah yang biasa kita lakukan nggak ada bacaan Al-Qurannya toh. Pertama Fatihah, kedua sholawat Nabi, tiga Allahumma gfir lahu, yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Yang keenam, Allah yatula al-faslu bainal qiraah was sujud urfan. Allah yatula, syaratnya itu tidak panjang al-faslu, pemisah bainal qiraati antara qiraah was sujudi dan sujud. Jadi jangan wasjud waqtarib suwi banget wis anu lagi terus sujud. Jangan kok akhirnya meragukan ki wong sujud apa toh. Ya, kalau lama nanti orang menjadi bertanya-tanya, ini sujud apa ini? Urfan menurut urfe. Wa yuzadu fi haqqil musalli syartani. Ada ditambahkan dua syarat bagi orang yang sholat. Pertama, Allah yakuna makmuman. Jangan orang lagi makmum, imamnya membaca sajdah,
terus makmumnya sujud, padahal imamnya tidak sujud. Ngerti maksudnya gitu ya? Jadi sampean saking konsentrasinya lah, ini ayat sajdah nih, begitu sampai pada ayat itu kamu sujud sendiri. Ini berarti misah dari imam toh. Yang namanya jamaah itu kan makmum ngikutin imam. Ala yakuna ma'muman. Ala yaksida as-sujuda faqat bi qiraatil ayati. Ya. Yang kedua, tidak bertujuan semata-mata untuk sujud. Jadi membaca ayat itu sengaja supaya nanti ada sujud sahwi. Sujud tilawah. Arkanu sujud tilawati, rukun sujud tilawah kharijas sholati, di luar sholat. Ini di luar sholat ya. Itu sab'atun pitu. Pertama, an-niyatu, niat sujud tilawah. Yang kedua, takbiratul ikhrami, takbir dulu, Allahu Akbar. Di luar sholat lo ya. Kalau sholat kan sudah sholat kan enggak, sudah takbiratul ikhramnya awal sholat itu. Setelah takbiratul ikhram, lalu as-sujudu, sujud. Ping pinten? Hah? Nggak, satu aja. At-tumaninatu. Terus tumanina, jadi sujudnya itu tumanina, sujud, ojo ke susu, cepet-cepet. Al-julusu, setelah sujud, kemudian julus, duduk, terus assalamualaikum, at-tartibu, tartib. Jadi tartib itu maksudnya urut, niat dulu, takbiratul ihram, sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Ojo salam sih, assalamualaikum, baru itu sujud. Zikru sujud tilawati, zikir atau bacaan pada waktu sujud tilawah itu apa? Kasujudis sholati, sama seperti sujudnya sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa yazidu, tapi terus ditambahi, Allahumma ktubli biha indaka ajron waj'al hali indaka zuhran wa anni biha wizran waqbalha kama qabiltaha min abdika Dawud. Sujud tilawah itu dalam riwayatnya itu cerita tentang apa yang dilakukan oleh Dawud. Nabi Dawud itu tambahannya, Allahumma maktub, ya Allah uktub, catatlah li untukku biha indaka ajron, ya, di sisimu ajron, pahala. Waj'al hali indaka zuhron, jadikanlah untuk kami sujud itu di sisimu sebagai zuhron, simpanan. Wad'anni biha wizron waqbalha kama qabilta min abdika Dawud. Pernah nonton pertanyaan, Mas? Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, saya Ridho dari Logosari. Ketika saya tidak sengaja mendengar ayat dari sajadah, kemudian saya refleks sujud, itu gimana Pak Yai? Spontan, tidak sengaja mendengar dari ayat sajadah, kemudian spontan ayatnya belum selesai dibaca, belum sampai akhir tapi langsung sujud Pak Yai. Itu ya, gimana Pak Yai? Terima kasih. Di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat manut imam. Kalau di luar sholat, ini ketentuannya pokoknya ayatnya supaya sampai titik. Jangan pada kata-kata sujud saja. Yasjuduna lisyamsi misalnya. Yuk nanti setelah akhir ayat. Sayang saya ayat-ayatnya itu nggak hafal. Itu urusanmu, urusan lu. Gue kan nggak hafal. Santri-santri tahfidz Al-Quran MAJT bahasa. Jadi nanti tunggu dulu selesai akhir ayat baru sujud. Jadi kalau dilakukan belum sampai akhir ayat itu tidak memenuhi syarat sahnya
sujud tilawah. Wonten malih? Masailu fi sujudi tilawati. Ada beberapa masalah di sekitar soal sujud tilawah. Pertama, awalan idza sami'a ayatas sajdati. Idza sami'a, kalau seseorang mendengar ayatas sajdati, ayat sajdah, min midhya'in, dari radio, au nahwihi, atau sesamanya lah, apalah lainnya radio, apa dari WA, dari YouTube, dari sampean suka buka WA enggak? Buka tinju tok ya. Fa in kana halan, ya. Fa in kana halan, kalau bacaan yang ada di mirya itu bacaan langsung, ada pembacanya, misalnya saya sedang tadarus Al-Quran, ya, tartil di radio, lalu kemudian saya membaca itu, kan ini namanya halan, langsung. Ada yang enggak langsung, apa itu? Rekaman. Fa in kana halan ay alal hawa'i mubasyaratan, artinya ada di udara tetapi langsung, fayusannu lahus sujud, maka disunahkan sujud. Wa illa bi angkana min sauti nahwi musajjilin, nek ora langsung, di mana suara itu suara rekaman atau kaset, fala, tidak disunahkan sujud tilawah. Lah cuma kamu itu yang mendengar tuh ngertinya iki rekaman apa ora, kan angel ya. MAJT nyetel apa tadarus. Ngertine nek kuwi sing tadarus Pak Ustadz Rohani atau rekaman, sampai ning jopo, apalagi sampean pendatang. Ya, kan beda iki langsung apa anu. Lah arep sujud kok dadak takok-takok si pirang-pirang. Iki langsung apa? Rekaman. Ya entek waktune. Ada mufassal yang jauh. Ya, itu di situ gitu. Nah, ini artinya kalau mudah mendeteksi ini rekaman atau langsung, ya itu yang langsung yang disunahkan, rekaman. Kalau mudah, tapi kalau tidak mudah ya ndak sepiang kalau. Itu masalah pertama. Sabiro ya Mas? Meh ya. Yang kedua, laulam ya'lam al-makmum. Kalau makmum tidak ngerti sujuda imamihi, sujudnya imam. Jadi imamnya sujud, makmumnya ra ngerti. Illa bada'an rofa'a ra'sahu minas sujud. Ngerti iki setelah imam ngangkat kepala dari sujud. Fala tabdulu sholatuhu. Maka sholatnya makmum itu tidak batal, meskipun dia tidak ngikutin imam karena nggak tahu. Ya makanya kalau masjid-masjid yang modern itu sholat itu pakai mic gitu, nanti orang di belakang yang jauh kalau imamnya sujud jadi dengar. Atau bahkan ada muadzin yang bilali, yang ngikutin, misalnya sami Allahu liman hamidah, lalu sami Allahu liman hamidah. Kalau di Mekah itu sami Allahu liman hamidah itu muadzinnya Rabbana walakal hamd. Nah, ini mazhab mana itu saya enggak tahu, yang penting itu Mekah itu. Walayas judu nek wis ngono kuwi ora usah sujud, ora usah. Lah wong imamnya sudah bangun dari sujud kok terus nyusul nyalip, memangnya sepak bola. Bal yantaziruhu fil qiyami, kalau sudah kadung begitu ya nunggu dalam kondisi fil qiyami, dalam kondisi berdiri. Wa amma idza alima bisujudil imam. Tapi kalau ngerti imam sujud qabla raf'i ra'sihi, sebelum ngangkat kepala, maksudnya sebelum bangun dari sujud. Fa alaihi ayyahwiya ila sujudi, maka makmumnya itu dianjurkan supaya turun
ikut sujud. Ayyahwiya itu temurun ila sujudi. Fa in rafa'al imamu ra'sahu qabla usulil makmum ila sujud roja'a mahu wala yasjudu. Kalau sudah niat mau sujud, ya wis temungkul arep anut, kok imamnya kok bangun, ya udah nggak usah jadi sujudnya. Qabla usulil makmum ila sujud roja'a mahu, maka ikuti bersama dia berdiri. Wala yasjudu, nggak harus sujud. Ngerti nggih? Paham nggih? Nah ini di sini nih bisa jadi banyak ayat sajdah itu karena imam kita itu hafal Al-Quran, nanti akan banyak bertemu dengan ayat-ayat sajdah. Tapi biasanya kalau di masjid-masjid kecil itu, kalau mau sujud sahwi itu diberitahu dulu makmumnya, nanti sujud sahwi ya. Nah, pernah di masjid saya itu imamnya itu membaca ayat sajdah, imamnya sujud, makmumnya bingung. Subhanallah, dikiranya salah, lu kok ora ruku toh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi membaca ayat sajdah, begitu selesai ayat sajdah, imamnya sujud. Makmumnya orang ngerti nek kuwi ayat sajdah. Lah orang ngerti, orang tahu ngaji yo. Orang tahu tadarus. Makmumnya rame, subhanallah. Dikiranya ini imam lupa, enggak ruku. Yusanu disunatkan yang ketiga. Lil imami kanggone imam takhiru sujudihi, mengakhirkan sujud fis sholatis sirriyati ing dalam salat sing sir. Salat sir niku salat napa? Salat zuhur, salat asar. Kenapa? Lah kan makmumnya enggak dengar baca ayat sajdah apa enggak. Karena imamnya membaca sirron, tidak jahron. Lah kalau sholat maghrib, isya, subuh kan bacanya jahron. Sehingga makmumnya akan tahu, oh ini ayat sajdah. Ilal farogi, ditakhirkan ilal farogi sampai selesai minas sholati sholat. Jadi kalau seorang imam ngimami sholat zuhur, yang dibaca tadi itu ada ayat sajdah, maka terus saja dulu sampai salam baru sujud tilawah. 5 fi sujudi minat taswisi alal makmumina. Kenapa? Karena dalam praktek sujud itu minat taswis. Taswis ki kalau bahasa saya bikin keder gitu loh. Tahu bikin keder? Orang bertanya-tanya nanti. Ragu-ragu, mempengaruhi konsentrasi gitu ya. Alal makmumina terhadap para makmum, wa kadzalika fil jumu'atil kabirati. Begitu juga kalau ada bacaan ayat saja di dalam perkumpulan yang besar. Perkumpulan besar itu tabligh akbar. Kiainya kiai muda dari Pemalang. Wah. Jamaahnya banyak di MAZT. Lalu kemudian koriknya ini juga santri MAZT Basnas, berasal dari mana? Brebes. Pokoknya sing bongso ngapak-ngapak. Yang dibaca ayat sajdah. Nah ini di dalam kondisi jamaah besar 10.000 jamaah ini kangelan, ini nanti sujud tilawah lah kok malah nggone ilang kok. Ada yang nanya. Ongki. Izin bertanya Pak Yai, ketika sholat imam melakukan sujud tilawah, bolehkah makmum tidak melakukan sujud tilawah atau sebaliknya? Kalau makmum tidak ikut sujud tilawah, itu sujud tilawah itu kan sunnah, nunggu nggak apa-apa. Tapi kalau imamnya nggak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah dewe, itu yang bikin batal sholatnya. Paling tidak batal jamaahnya, mufarokoh itu. Jadi ini makmum dalem dulu karpe dewe. Ngoten nggih? Nggih. Wonten malih? Ada. Izin bertanya lagi Pak Yai, ketika
saya mendengarkan simaan dari santri tahfidz itu juga tidak sengaja mendengar simaan, santri sedang simaan hafalan dan dihafalkan tentang surat ayat sajadah, apakah disunahkan juga untuk sujud? Iya, itu berarti sujud tilawah di luar Salat. Iya. Nah itu tadi samiun atau mustamiun. Kalau mustamiun disunahkan sekali. Sengaja pengen nyemak itu jadi kan sama itu. Nyemak itu samaun, nyemak Al-Qur'an itu simaul Qur'an ya, sampean bola-bali nyemak disemak dikirone itu bahasa Jawa. Itu aslinya bahasa Arab itu. Jadi peresapan bahasa Arab ke dalam bahasa sehari-hari itu banyak sekali. Titip salam ya, rumah sana daun salam apa? Salam itu assalamualaikum, bahasa Arab. Mudah-mudahan sampean mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat ki apa? Ya bahasa Arab. Sampun. Sujud syukri tusannu kharijas sholati. Sujud syukur itu disunahkan di luar sholat. Beda dengan sujud tilawah, bisa fis sholati, bisa kharijas sholati. Tapi kalau sujud syukur itu tusannu kharijas sholati. Wala yajuzu ayat sudaha dakhilas sholati, tidak boleh melakukan sujud syukur itu di dalam sholat. Wasbabuha arbaatun. Penyebab sujud syukur itu ada 4. Pertama, hujubu nikmatin. Karena tiba-tiba mendapatkan kenikmatan. Laha waqun min haitsu la yahtasib. Tidak diduga-duga dapat undian umroh senilai 30 juta. Aku ora niat loh, aku niatnya pengajian kok ento. Nah ini yang dimaksud dengan hujubu nikmatin. Sawaun akanat dhairatan kahudusi waladin wa qudumi ghaibin wa syifai maridin. Baik itu merupakan kenikmatan yang zahirah dalam bentuk fisik, jasmani, lahir, kahudusi waladin kayak mendapat anak. Aduh, lahir anak saya dalam keadaan sehat, ditungake, diazani, dikomati, terus ditungake muga-muga jadi hafidh Al-Qur'an. Ternyata akhirnya dipondokkan di MACT. Lalu kalau orang syukurnya itu tenanan nanti. Wa qudumi ghaibin atau datangnya orang yang hilang. Jadi ada orang anaknya hilang, terus ketemu. Ada lagi orang yang istrinya ngilang, lain lagi nih. Ngilang karo hilang beda ya. Nek hilang itu orang sengaja, nek ngilang kuwi sengaja. Wa syifai maridin. Sembuh penyakitnya, diperiksa oleh dokter, enggak ada penyakitnya, periksa lagi dokter yang lain, enggak ketemu penyakitnya. Ternyata dibawa ke MACT, dikasih air bacaan Al-Qur'annya santri-santri, terus mari. Aku seneng banget, yang dokter regone larang mari-mari, terus apa itu namanya itu yang jamu-jamu itu, alternatif ora ketemu-ketemu, bahasan diwacake Al-Qur'an, misalnya. Terus mari. Au batinatan atau nikmat yang bersifat batinah. Kahudusi ilmin. Koyo toh wong kuwi entuk ilmu ya. Seneng banget entuk ilmu. Kahudusi ilmin lahu au linahwi waladihi, atau anaknya dapat ilmu. Dapat ilmu itu kalau zaman sekarang ya sampean mondok terus lulus 30 juz diwisuda. Kuwi hudusu ilmin zaman sekarang. Anaknya diwisuda di perguruan tinggi itu hudusu linahwi waladihi. Bapaknya sujud syukur, anakku jane mbiyen beling ora karuan. Lah kok saiki dadi sarjana. Alhamdulillah, anakku ndal-ndul banget kok terus mondok
menghafalkan Al-Quran, hafal tenan, mutqin, fasih. Sujud orang tuanya. Wa makna hujubi nikmatin, makna hujubi nikmatin itu apa? Aita tajaddudi wuku'iha. Baru saja terjadi, wa in tawaqqa'aha. Meskipun sudah diduga. Orang punya anak kuliah, sudah semester berapa? Semester 7. Ya kira-kira nanti 1, 2, 3 semester lagi akan lulus. Tapi tidak apa-apa. Karena banyak orang yang tinggal sidik skripsi, baru itu terus mabuk. Mabuk apa? Mabuk duit apa mabuk judi apa mabuk cinta apa mabuk apa, terus hilang terusan. Ada loh yang kayak gitu. Saya kan pengalaman. Jadi dosen itu ada anak pinter, kurang sidik tok hilang. Ki bocah ning ndi tak bimbing kok hilang. Anu Pak, katanya mau jihad. Lah golek ilmu ku ya jihad, nang. Kharaja bihi, tidak termasuk hujumun nikmah, yaitu an-ni'amu, nikmat-nikmat al-mustamirratu, yang rutin, nikmat yang biasa itu. Kala afiati sehat, Pak Muhyiddin sampai umur 70 masih sehat. Ya sehatnya saya kan sudah nikmat mustamirrah. Ya memang dari kemarin saya sehat toh, nggak pernah sakit. Kecuali kalau saya habis sakit terus sembuh. Tapi akawit bin sehat toh. Waktu muda kan pemain badminton nih. Ngerti gak? Jumping smash. Wah, jumping smash, drop shot silang, lob ke belakang. Wah, itu dulu gawean saya. Kesenangan saya. Nggak ahli tapi seneng. Kan boleh aja toh. Yang ahli kan Lim Swee King, Rudi Hartono, itu idola saya itu. Olahraga itu memang netral ya, jadi meskipun dia Cino, dia orang non muslim, tapi karena dia prestasi, ya saya seneng gitu loh. Kamu seneng sama Ronaldo toh? Ya, itu yang pemain yang nomornya 7 itu. Kamu seneng sama Lionel Messi toh, nomornya 10 itu. Pemain berasal dari Argentina, dia kan non muslim, tapi kita seneng ya. Kenapa? Ya olahraga itu netral. Jangan olahraga senangnya sama siapa pemain Liverpool itu yang berasal dari Mesir, Salah gitu. Jadi corok ini Salah, nek Salah ini kan kleru gitu. Ya wis lugot sana jadinya Salah. Solahun. Fala yusannu laha as-sujud. Jadi kalau nikmat al-mustamirrah tidak disunatkan sujud syukur. Saya kan setiap bulan kan dapat pensiunan. Ya toh? Mesti setiap bulan tanggal 1 masuk ke rekening Muhyiddin. Masuk dana sekian, saldo akhir sekian, itu ada SMS-nya. Saya nggak usah sujud tilawah, wong kuwi men sase ono kok. Ya kalau mau syukuran, syukur yang lain bukan dengan sujud. Aku bareng untuk pensiunan, kowe tak dumi ya, ke 5.000, sing iki Pemalang 3.000 wae, sing iki 2.000 wae, sing iki 1.000. Syukurnya lain gitu. Indifa'u nikmatin. Yang kedua penyebabnya karena hilangnya nikmah. Ini bahasa Arab itu ya, ni'mah dengan nikmah beda ain atau qaf. Itu ada ya. Sholawatan yang ada menyebut nikmah itu salamullah ala tuha rasulillah, salatullah salamullah ala. Pokoknya ada nikmah. Lah itu orang-orang yang merasa harus fasih itu lalu bacanya ni'amah loh, kuali. Indifa'u nikmatin zahiratin min haitsu la yahtasib. Hilangnya penyakit tidak diduga. Karena jatin min hadmin,
Misalnya orang selamat dari kebruan pohon, angin lisus, hujan besar, lalu kemudian pohon tumbang, dilalakui numpak sepeda ki wis kliwat, ya cuma 1 detik. Kliwat 1 detik, aman, selamat. Upama mau rodok lambat sithik, kena. Nah ini namanya indifa unik mah. Aughorokin atau tenggelam. Jadi apa itu banjir bandang, selamat dari banjir bandang itu. Auhadisin atau bencana. Ada bencana, selamat. Nah itu sujudus syukur. Yang ketiga, ini yang kita tidak populer, tidak biasa mendengarnya. Yuk ru'yatu fasikin, melihat orang fasik. Fasik itu apa toh? Pelaku dosa, terutama dosa besar. Mutajahirin, fasik yang terang-terangan bifiskihi, dengan kefasikannya. Misalnya orang fasik itu peminum. Oh, lalu datang ke MAJT, mana para santri? Saya ajak minum-minum. Lah ini namanya mutajahirin bifiskihi. Janjane pelaku dosa, perbuatan dosa itu kudunya kan diumpet ke. Lah kok dikanda-kanda ke. Kodo karo aku punya mahasiswa, wah berhasil ketemu karo orang yang dipuja, lalu in the hoi. Dia cerita bangga, padahal dosa, dosa kok diceritakan dengan bangga. Mutasirin, musirin, atau orang yang apa itu melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Senangannya ngerasani, wah anggur tekokane terus berapi-api cerita, wah santri anu ngene kurang ajar kabeh lho. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada muadzinnya datang, saya tidak berani melawan muadzin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.